Ini kemarin kelas pernah saya adakan di tahun 2020 berapa ya? 2021. Rekan-rekan sekalian, itu saya adakan 3 batch selama setahun. Ini materinya keren banget. Kenapa? Karena materi ini banyak membawa dampak perubahan pada para peserta ya. Bagaimana yang mereka ini hidupnya merasa terjepit, hidupnya merasa terhimpit, banyak beban, ya kan? Ada yang sudah merasa mapan, tapi merasa ada yang kurang aja, ya. Life balance-nya belum seimbang. Nah, jadi pada kesempatan ini, izinkan saya, Coach Habibi, pada acara Kuantas Speak to Lead yang ke-22. Wow, ke-22. Panjang ya, artinya setiap Rabu malam sudah 22 kali kita adakan acara ini. Terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang masih setia mengikuti acara seperti ini, ya. Acara ini free, dan Anda diberikan kebebasan untuk men-share materi-materinya, oke? Nah, biar lebih semangat lagi, teman-teman sekalian, biar lebih asyik lagi, saya minta izin agar, ya Kak Nurbaiti ada raise hand ini, ada yang mau bertanya atau gimana nih Kak Nurbaiti? Atau salah tekan salah tekan tombol gitu ya? Kalau bisa diturunkan nanti naik angkat tangan terus sampai acara capek pegel nanti ya. Oke. Nah, jadi teman-teman saya himbau, saya mohon dengan hati yang paling dalam, teman-teman sekalian kalau boleh bisa itu virtual background-nya diganti seperti yang ini teman-teman sekalian. Biar kompak kita ya. Biar kompak, biar vibrasinya itu saling mengikat gitu. Kenapa? Karena malam ini kita akan bicara tentang vibrasi juga ya. Sebagian besar mungkin pernah mendengar istilah vibrasi. Nah, vibrasi ini juga sangat berpengaruh dalam membentuk hidup kita penuh dengan kelimpahan, rekan-rekan sekalian. Oke? Dan kemudian sebelum mulai acara ini juga, kita sama-sama berdoa ya, semoga materi ini bisa memberikan perubahan yang sangat besar dalam kehidupan kita ya. Nah, doa kita mulai. Oke, baik. Terima kasih. Doa selesai. Baik, sebentar ya. Ada gangguan dari... Maaf, pakai HP nggak bisa masang background. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak pakai HP. Sebenarnya pakai HP juga bisa, tapi nggak apa-apa. It's okay. Nggak pakai HP, nggak ada masalah. Tapi kalau yang pakai laptop, dengan hormat saya minta tolong agar dipakai. Oke. Sip, kita mulai ya kawan-kawan sekalian ya. Itu yang pertama, harapan pertama. Harapan kedua kita sudah doa bersama. Harapan ketiga teman-teman sekalian, silahkan nanti Anda videokan beberapa mungkin pernyataan-pernyataan yang penting, slide-slide yang penting, Anda foto, Anda screenshot, kemudian silahkan Anda share ke semua teman-teman kita di WhatsApp grup, di WhatsApp status, di Instagram, di Instastory gitu ya. Silahkan Anda share. Ya, boleh Anda tag Wanta, boleh tag saya, tag Coach Kodri, nggak mau di tag pun nggak apa-apa. Ya, yang penting minimal teman-teman yang melihat juga bisa mendapatkan insight-nya. Oh, ternyata begini toh keberlimpahan gitu ya, kawan-kawan sekalian ya. Ya, silakan kalau di tag saya, alhamdulillah saya bersyukur. Tapi kalau nggak mau di tag pun juga nggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting ilmu ini bisa didapat oleh banyak teman-teman lain. Oke, baik. Nah, kita akan mulai kawan-kawan sekalian. Kita cerita tentang keberlimpahan. Oke, kita bicara tentang keberlimpahan. Ini menarik sekali nih. Menurut teman-teman sih, sebenarnya keberlimpahan itu apa ya? Kalau Anda mendengar kata-kata keberlimpahan, boleh tolong dong di kolom chat. Menurut Anda, ya, keberlimpahan itu apa sih sebenarnya? Oke, boleh Anda jawab di kolom chat ya. Kita sharing-sharing. Kita banyak sharing aja nih ya. Izin saya mungkin paling lama 1,5 jam ya, karena 1 jam ini nggak akan selesai materinya. Keberlimpahan maknanya bersyukur. Oke, ada lagi yang lain teman-teman sekalian? Banyak, oke. Banyak ya sebenarnya sekali. Banyak bergelimang rezeki, yes, berkah, berlebihan. Oke, keren banget Bang Oni ya, berlebihan ya. Meluber, benar ya. Berkah, selalu cukup dan lapang, memiliki segalanya, berlebihan, banyak rezeki, kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Ini saya suka banget nih ya Bang Kuari ya. Kebutuhan dasar sudah terpenuhi, bahkan berlebih, yes. Kemakmuran, yes ya. Oke, prosperity, sangat berhubungan ya antara abundance dengan prosperity, sangat berhubungan. Banyak rezeki berserba kecukupan. Yes, benar sekali teman-teman. Sejahtera kesejahteraan. Yes, tidak ada yang salah. Itu maknanya. Oke, karena kita akan bicara tentang penuh yang namanya kecukupan, kemakmuran sangat banyak berlebih. Nah, pertanyaannya, sudahkah Anda pada sampai titik kehidupan Anda ini dalam merasakan keberlimpahan, sudah pada posisi hidup dengan penuh keberlimpahan? Kalau bilang sudah, kalau belum, atau berapa persen silahkan.
Kalau sudah 100% Anda boleh meninggalkan kelas ini gitu ya, berarti karena Anda sudah berlimpah semua ya. Oke. Ya, belum, sudah, nggak apa-apa. Kalau yang sudah 100% nanti ada kesempatan saya akan minta untuk sharing-sharing ya. Oke, belum berusaha, belum sepenuhnya 100%, belum, alhamdulillah proses, yes, proses. Saya suka banget dengan kata-kata dari Bu Neina ya. Oke, proses. Iya, belum 100%, yes, proses. Belum sepenuhnya lagi proses, belum dihitung sebenarnya sudah cukup, tapi hati merasa kurang. Yes, roller coaster, kadang berlimpah, kadang pacekli. Oke, OTW, good. Terima kasih. Jadi merupakan kelas yang tepat sekali kita pelajari pada malam hari ini sebanyak 145 orang ya. Ini mungkin bagi saya rekor tertinggi ya, peserta sampai 145, dikurang saya, dikurang admin 140-an lah kurang lebih ya. Nah, yes, kita belum merasa keberlimpahan, tapi saya sebenarnya nggak percaya. Sebenarnya kita ini lagi sudah keberlimpahan, sebenarnya kita nggak sadar kawan-kawan sekalian. Oke. Nah, saya izinkan saya untuk share materi dulu ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi kalau kita cari ya, kita cari pengertian keberlimpahan di kamus, nggak ada. Ya. Saya juga nggak tahu ini keberlimpahan ini kosakata dari mana gitu ya. Saya juga nggak tahu kosakata dari mana. Ya, jadi yang ada itu adalah kelimpahan ya, kelimpahan atau berlimpah, itu aja sih ya. Jadi kelimpahan atau berlimpah. Nah, itu dua kata itu yang ada di KBBI. Oke, keberlimpahan tuh nggak ada, tapi entah kenapa ini menjadi sebuah kosakata baru, seolah-olah kita mendapatkan kelimpahan rezeki gitu ya, yang diadui dengan kata ke. Berarti sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mendapat kelimpahan. Oke. Nah, di sini subjudulnya adalah lepaskan beban menjadi magnet kebaikan. Sebenarnya saya membuat magnet rezeki, tapi jujur aja magnet rezeki ini sebuah kata-kata yang sudah familiar dalam sebuah buku magnet rezeki, tulisannya Ustadz Nasrullah. Ya, jadi saya ganti aja, nanti takutnya entah mungkin sudah beliau patenkan, saya juga nggak tahu dipatenkan apa enggak istilah magnet rezeki ya. Jadi saya ganti dengan magnet kebaikan, karena saya meyakini semua kebaikan itu adalah rezeki. Ya, uang itu hanyalah sebagian kecil dari rezeki. Oke, jadi saya ganti dengan istilah kebaikan ya. Oke, jadi maksudnya kenapa? Bagaimana cara hidup berlimpah? Kalau kita ingin hidup penuh dengan keberlimpahan, syaratnya dua kawan-kawan sekalian. Lepaskan beban, kemudian kita jadi magnet kebaikan. Oke, sebentar ya. Mohon maaf ya, anak saya mengganggu ya, ngajak main ya. Oke. Nah, jadi dua itu syaratnya. Udah selesai, habis acara kita, habis kelas kita. Gimana? Sudah selesai? Ada pertanyaan? Habis materi kita satu slide aja ya. Cara mau keberlimpahan tuh lepaskan beban, kemudian kita jadi magnet kebaikan. Udah selesai itu aja kawan-kawan sekalian. Oke, enggak ya. Nah, ini kita akan bahas lagi lebih detail lagi seperti apa maksudnya melepaskan beban dan menjadi magnet kebaikan. Nah, saya nggak usah menceritakan tentang diri saya lagi ya. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya bahwa saya seorang NLP trainer, NLP coach, kemudian business coach, kemudian juga sebagai co-founder Quantum Utama, dan saya juga banyak kegiatan-kegiatan di luar, dan paling fokus saya adalah membantu para leader atau siapapun yang ingin bertransformasi, bertumbuh, meningkatkan value dirinya dengan pendekatan Neuro Linguistic Programming. Nah, kenapa dengan pendekatan Neuro Linguistic Programming? Karena NLP ini sebenarnya adalah basic dari ilmu pengetahuan apapun. Jadi banyak ilmu pengetahuan ternyata, oh ini NLP juga, ini NLP juga. Inti dari pengetahuan adalah mengubah perilaku seseorang. Dan cara paling mudah untuk mengubah perilaku seseorang adalah dengan menggunakan pendekatan Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi pada materi keberlimpahan ini kita juga akan menggunakan pendekatan NLP kawan-kawan sekalian. Ya, nah, jadi keberlimpahan kalau kita cari di kata-kata di KBBI kita nggak akan temukan ya kawan-kawan sekalian ya, kita nggak akan temukan kata-kata keberlimpahan. Yang ada adalah kelimpahan atau berlimpah ya, abundance ya. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya itu artinya sebuah kondisi kehidupan yang lebih dari cukup, lebih more than enough ya, lebih dari cukup. Artinya lebih, buat kita tuh lebih dari apa yang kita inginkan. Pas mau makan pizza, ada, dapat pizzanya. Pas pengen beli mobil, ada, bisa beli mobil. Pas pengen jalan-jalan naik mobil mewah, bisa. Walaupun itu mungkin bukan mobil kita gitu ya. Nah, itu
kehidupan yang lebih dari cukup. Apapun yang diinginkan itu bisa terpenuhi. Oke, itu yang dimaksud dengan kelimpahan atau keberlimpahan, kawan-kawan sekalian. Nah, untuk mencapai hidup dengan keberlimpahan, ada prinsip yang perlu kita ketahui, prinsip yang perlu kita pelajari, prinsip yang perlu kita yakini. Oke? Nah, apa itu prinsip? Wah, ya. Apa itu prinsip? Jadi prinsip itu ibaratnya pondasi, ya. Ibaratnya pondasi. Sebuah gedung itu pasti ada pondasinya. Makin tinggi gedungnya, maka dibuat pondasinya makin lebar, makin dalam, biar makin kokoh, kawan-kawan sekalian. Nah, jadi bisa dikatakan prinsip ini adalah mindset, ya. Prinsip ini adalah mindset, oke? Mindset itu adalah keyakinan-keyakinan. Iya, seperti tiang untuk kita maju. Wah, oke? Yang mau bertanya nanti silahkan dulu di kolom chat, nanti satu-satu akan kita jawab. Oke? Nah, jadi ibaratnya prinsip ini adalah sebuah mindset dulu yang perlu kita terima. Kalau kita tidak menerima prinsip ini, oke, tidak menerima mindset ini, keyakinan ini, maka kita nggak akan bisa mencapai keberlimpahan. Gitu. Nah, sebelum saya mulai tentang prinsip ini, ada 4 prinsip, kita akan bahas satu-satu, beserta tips-tipsnya nanti, kawan-kawan sekalian. Kita akan banyak diskusi nanti ya, kita akan lebih banyak diskusi nanti ya, ini teori dikit aja, kita akan banyak diskusi, karena di kelas keberlimpahan, nah saya mengingatkan juga teman-teman sekalian bahwa nanti, sebentar ya, mohon maaf ya, oke, nah, mohon maaf sebentar ya, ada gangguan sedikit. Mohon maaf ya, oke. Nah, jadi apa ya? Bagaimana mengenal prinsip kebersamaan? Ini kita pelajari ya. Nah, sedikit info saya mau informasikan. Mohon maaf sebelumnya karena saya beragama Islam, oke. Jadi saya akan membawakan beberapa hal dari sisi Islam. Nah, teman-teman yang beragama Kristen, beragama Buddha, Hindu atau yang lain, oke, silahkan ini teman-teman menyelaraskan dengan agama Anda, ya. Karena di prinsip ini sebenarnya juga sama. Di agama lain juga ada prinsip-prinsipnya. Hanya saja mungkin saya tidak tahu ayat-ayatnya gitu ya. Saya tidak tahu dalil-dalilnya. Tapi coba Anda selaraskan, oh iya ya, di kitabku juga ada ini ya. Begitu dia nanti teman-teman sekalian, oke? Apalagi mungkin yang beragama Buddha ya, nanti ada namanya hukum timbal balik, hukum tabur tuai begitu kan. Nah, teman-teman yang beragama Buddha itu kan lebih meyakini hal seperti itu, kawan-kawan sekalian, oke? Nah, kita akan belajar prinsip ini rekan-rekan sekalian. Nah, prinsipnya apa saja? Jadi ada 4 prinsip. Yang ini perlu kita jadikan sebagai mindset baru. Oke? Yang perlu kita jadikan sebagai mindset baru. Ya. Yang pertama, prinsipnya adalah doa itu mampu mengubah takdir. Dan kata mampu mengubah nasib. Ketika kita berbicara tentang takdir, kawan-kawan sekalian, oke, setiap orang memiliki pemahaman tentang takdir. Oke, Anda bebas meyakini seperti apa bentuk takdirnya. Ada yang mengatakan mungkin Anda punya pemahaman bahwa takdir itu kita yang ciptakan, takdir itu sudah ditetapkan, kita nggak bisa ubah-ubah, gitu kan. Kemudian takdir itu segala sesuatu yang misteri, gitu. Itu terserah teman-teman seperti apa mau menafsirkannya. Tapi ada sebuah belief yang perlu diyakini bahwa doa Anda itu mampu mengubah takdir yang bakal Anda dapatkan nanti. Oke, kita sendiri juga nggak tahu takdir seperti apa gitu ya. Kita nggak tahu takdir seperti apa, tapi doa Anda mampu merubah takdir yang mungkin Anda akan dapatkan takdir buruk nanti. Dengan Anda berdoa, Anda akan berubah itu. Dan kata-kata mampu mengubah nasib. Nasib itulah keadaan Anda pada saat ini. Oke, nah apa buktinya? Nah, kalau dalam agama Islam itu dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Jadi salah satu cara untuk mengubah takdir adalah dengan berdoa. Walaupun doa itu juga adalah takdir Anda. Kita nggak sampai ke jauh itu sih kajiannya, ya. Jadi artinya takdir itu bisa diubah dengan doa. Dan ingat, doa itu adalah rangkaian kata-kata.
Kenapa ada orang yang berdoa mudah sekali dikabulkan? Kenapa ada yang berdoa sepertinya kok nggak dapat doaku kan gitu? Oke, ada banyak faktor kawan-kawan sekalian. Yang pertama, bisa jadi karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Oke. Apalagi doa yang berhubungan dengan rezeki. Bisa jadi karena nih, sesungguhnya seorang hamba terhalangi rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Itu yang pertama. Oke. Itu yang pertama. Ya, sesungguhnya takdir tidak berubah sedoa. Kedua, ada doa yang kenapa kok tidak ini ya, kok tidak eh sebentar, mohon maaf. Gimana ini? Mohon maaf ya, tadi anak ada agak rewel dikit. Nah, Itu. jadi Oh, iya. oke, suaranya mohon mikrofonnya. Nah, jadi kenapa sih doa kadang-kadang agak sulit dikabulkan atau agak kok nggak sampai-sampai gitu ya? Karena doa itu sering sekali hanya sebatas kata-kata, tidak memunculkan vibrasi. Ini salah satu syarat berdoa, kawan-kawan sekalian ya. Ya, syarat doa itu adalah yang pertama, oke, doa itu benar-benar mengeluarkan vibrasi. Vibrasi itu getaran, seolah-olah kita benar-benar mengeluarkan emosi tatkala berdoa. Ya, mengeluarkan emosi tatkala berdoa. Dan pastinya, oke, dan pastinya emosi yang dikeluarkan adalah emosi positif. Oke, emosi yang dikeluarkan adalah emosi positif. Berbalikan kebanyakan orang ketika berdoa, dia menangis, tapi menangisnya itu bukan menangis yang negatif. Loh, emang bisa ya menangis dengan mengeluarkan emosi positif? Iya, menangis seolah-olah kita melepaskan beban, itu kan positif. Yang sering terjadi adalah ketika kita menangis, kita selalu merasa menjadi korban. Itu prinsip yang perlu kita ketahui. Nah, lalu bagaimana coach kata-kata itu bisa menjadi nasib? Nah, jadi gini kawan-kawan sekalian. Saya sering sekali menceritakan begini, kalau seandainya Anda memikirkan sesuatu, apa yang muncul di pikiran Anda? Ketika Anda memikirkan sesuatu, apa yang muncul di pikiran Anda? Kebanyakan orang, bahkan semua orang pasti sering sekali melakukan self-talk. Benar ya? Dia berkata-kata dalam hati, dalam pikirannya. Dia berbicara. Bicara itu mengandung apa? Kata-kata, kawan-kawan sekalian. Ketika Anda membayangkan sesuatu saja, bentuk benda itu atau bentuk sesuatu itu juga bentuknya kata-kata, benar kan? Jadi semua yang di pikiran ini kebanyakan kata-kata. Oke? Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata yang sering kita ucapkan, kata-kata yang sering kita dengar, rekan sekalian. Kenapa? Karena kata-kata yang sering kita dengar, kata-kata yang sering kita ucapkan. Oke? Nih kata-kata, kita mengatakannya bentuknya kata-kata, kita membaca bentuknya kata-kata, kita tulis bentuknya kata-kata, kita pikirkan bentuknya kata-kata, kita lihat sesuatu benda, kita ketik, kita dengar bentuknya kata-kata. Kata-kata yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lihat, itu akan menghasilkan sebuah pikiran dalam diri kita. Oh iya ya, ternyata begitu. Oh kayaknya nggak berhasil nih. Ah dia bilang begitu. Aduh iya juga ya. Pikiran. Pikiran itu akan menghasilkan perasaan. Karena pikiran dan perasaan itu satu kesatuan. Saya ulangi, pikiran dan perasaan itu satu kesatuan. Pengertian mind, mindset, mind itu bukan pikiran. Mind itu pikiran dan perasaan sebenarnya. Karena perasaan letaknya juga di pikiran. Perasaan itu yang menggerakkan tuh otak bagian belakang gitu ya, otak mamalia gitu ya. Jadi pikiran, perasaan itu akan saling connect. Kalau Anda memikirkan hal-hal yang nikmat, Anda akan tenang. Tapi kalau Anda pikirkan hal-hal negatif, Anda akan cemas. Ketika Anda cemas, akan mengeluarkan sebuah vibrasi negatif.
Tapi ketika Anda bahagia, kan Anda akan mengeluarkan vibrasi positif. Vibrasi itu adalah energi, kawan-kawan sekalian. Vibrasi itulah energi, vibrasi itu adalah getaran. Paling gampang begini, sebenarnya ada prakteknya ya, kalau offline bisa saya praktekkan, tapi paling gampang begini. Kalau ada orang yang Anda kenal, di kantor Anda, di rumah Anda, atau di mana lah, lagi marah, tapi dia nggak perlu ngomong, tapi Anda tahu dia lagi marah, Anda nyaman nggak dengan dia, dekat dengan dia? Enggak kan? Anda tahu nih, atasan Anda masuk, wah ini lagi marah nih, malas lah buat laporan, nanti aja lah, ketika lagi udah enakan, kan gitu. Karena perasaan itu bisa dirasa sama orang lain. Kenapa? Karena perasaan itu adalah energi. Dan energi itu akan memancar. Orang juga bisa merasakan energinya. Anda sendiri juga tahu ketika ada teman Anda sedang membuat status, Anda tahu ini perasaanku, tulisannya ini pamer nih. Oh, dia sedang menginspirasi. Beda. Jadi dari tulisan saja, Anda bisa merasakan vibrasi apa yang muncul dari orang lain. Benar nggak? Betul nggak? Anda lagi WA sama kawan teman Anda atau siapapun gitu kan. Ketika Anda baca WA-nya, Anda merasa tuh, kok kayaknya lagi bad mood deh nih. Pernah seperti itu? Dan ternyata emang iya. Bahkan dari tulisan, energi itu bisa mengalir, kawan-kawan sekalian. Itu perasaan. Oke? Dari perasaan, akhirnya Anda akan membuat sebuah keputusan. Itulah kenapa ketika Anda emosi yang lagi tinggi, sebaiknya jangan buat keputusan. Baik itu emosinya lagi negatif, lagi sedih misalnya kan, atau emosi lagi positif, itu juga bahaya. Kalau terlalu positif maksudnya, terlalu bahagia, terlalu happy, membuat keputusan itu juga bisa fatal. Saya termasuk orang yang tipikal orang yang berhati berbahaya kalau saya lagi ambil keputusan pada saat bahagia. Pas saat lagi bahagia, pas saat lagi senang, saya orangnya foya-foya. Udah beli aja, udah makan aja. Setelah itu baru cek, habis duit tuh di tabungan gitu ya, kawan-kawan sekalian ya. Nah, jadi artinya rekan-rekan sekalian, ketika lagi perasaan lagi tinggi, itu hati-hati dalam mengambil keputusan, ya, begitu. Nah, perasaan itu akhirnya akan menghasilkan sebuah keputusan, dan keputusan itu akan membuat Anda melakukan sebuah tindakan. Pikiran, perasaan, dan tindakan atau tubuh itu adalah satu kesatuan. Tuh. Tindakan Anda akan menghasilkan yang disebut dengan nasib, keadaan, kehidupan. Misalnya Anda sering mendengar kata-kata, udah resign aja dari perusahaan, ngapain kerja di situ misalnya kan. Pikiran Anda pun muncul, iya ya, tengok tuh, lihat tuh kawan-kawan yang setelah resign sukses semua. Iya ya, perasaannya, ya aku siap lah untuk resign lah kalau gitu. Baik, aku putuskan resign. Tindakan Anda, bos saya resign. Akhirnya apa? Anda resign, nggak ada pekerjaan lain, Anda nganggur, bahkan Anda makin parah kehidupannya. Itu nasib Anda. Bisa jadi kan? Jadi, segala nasib Anda itu berhubungan dengan kata-kata Anda. Pertanyaannya nih, oh coach, kan nasib itu kan sama dengan takdir, coach. Bukan kita yang menentukan. Oke, nggak apa-apa. Perhatikan saya. Kawan-kawan sekalian, ada sebuah ayat. Kalau di agama Islam ya, ada sebuah ayat Quran, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa-apa yang daripada mereka. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Oke, pertanyaan adalah kata-kata, siapa yang bisa mengubah? Diri kita. Pikiran, siapa yang bisa mengubah? Kita. Perasaan yang mengubah kita. Keputusan yang mengendalikan kita. Tindakan yang mengendalikan kita. Maka Allah akan mengubah nasib Anda ketika Anda mulai mengubah kata-kata yang ada di pikiran Anda. That's it. Jadi kalau pertama ingin hidup penuh dengan keberlimpahan, ubah dulu kata-kata yang sering muncul di pikiran Anda. Wah, sulit sekali ya, susah kali ya. Ya susah. Karena Allah bersama sesuai dengan prasangka hambanya. Karena Tuhan itu selalu bersesuai dengan prasangka hambanya. Wah, ini pasti bisa nih. Ini bisa. Pernah nggak Anda ketika lagi bawa mobil ke mall, susah dapat parkir kayaknya. Gimana terjadi? Susah kan? Susah. Coba sebaliknya, ketika Anda pernah nggak jalan-jalan ke mall atau kemana, dapat parkir nih, tenang aja, dapat nggak? Lebih mudah dapat. Jadi yang pertama, pikiran kata-kata kita dulu yang perlu kita rubah, rekan-rekan sekalian. Dengan merubah kata-kata, pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, keputusan kita juga lebih tepat, tindakan kita bagus, dan akhirnya nasib, keadaan, kehidupan kita juga berubah.
Itu prinsip pertama. Dan tahukah Anda, doa itu terdiri dari apa? Yes, doa itu juga terdiri dari rangkaian kata-kata. Maka ketika Anda mengubah doa Anda, maka kehidupan Anda juga bisa berubah. That's it. Sampai di sini, kita stop dulu. Kita akan sesi tanya jawab 5 menit. Gitu gaya saya ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Oke. Cara melepaskan beban gimana? Oke, nanti akan kita bahas di bawah sedikit aja ya. Oke. Nah, Kak Fuji, ada yang raise hand. Boleh silahkan raise hand. Kalau Kak Fuji mau bertanya langsung, silahkan. Mau Kak Fuji. tanya, Coach? Oh, Bang Fuji, Bang rupanya ya. Siapa ini? Yang apa? Fuji nih tadi. Angkat tangan. Gak ada atau yang lain, silahkan. Oke, baik, saya akan jawab dulu dari kolom chat. Cara melepaskan beban itu gimana? Ya lepaskan aja, ini kan beban. Udah lepaskan aja gitu kan sekalian ya. Ya. Nah, nanti ada jadi menariknya nanti di kelas keberlimpahan, nanti kita adakan kelas keberlimpahan tanggal 21-22 Januari di Jakarta. Nah, jadi memang nanti akan diajari cara melepaskan beban karena nggak semua orang mampu melepaskan beban dengan lepas seplong-plongnya gitu ya. Ada beberapa cara-caranya kawan-kawan sekalian. Nanti ada kesempatan nanti akan saya bahas di pertemuan ini. Oke. Coach, lepaskan beban gampang diucapkan, tapi aplikasinya lebih jauh lebih susah. Oke, nanti akan kita bahas, Mas Wari ya. Melepaskan beban, melepaskan keterikatan dengan dunia. Ya, maksudnya apa? Bang Dandi, pertanyaan atau pernyataan ini ya. Melepaskan keterikatan dengan dunia. Oke, nah Mbak Sarani, selagi hidup di dunia, bagaimana bisa melepaskan keterikatan dengan dunia? Oke, saya akan jawab. Saya akan jawab. Buat siapa? Siapapun buat di sini. Oke. Bagaimana melepaskan dari keterikatan? Oke. Ketika kita lahir, jebret. Owe. Anda bawa apa ke dunia ini? Nggak ada bawa apa-apa kan? Lalu kenapa Anda menganggap apa-apa yang ada milik Anda ini adalah milik Anda? Kenapa Anda meyakini bahwa hidup sukses itu kalau sudah punya rumah sendiri? Dikatakan aku berhasil kalau aku punya mobil Pajero. Kan Anda sendiri membuat standarnya. Padahal di dunia ini nggak ada standarnya. Sehingga apa? Kita merasa terikat dengan dunia. Itulah kenapa kalau saya di salam keberlimpahan, tangan saya begini, salam keberlimpahan. Maksudnya apa? Jadikan dunia itu di tangan, bukan di hati. Karena kalau sudah di hati, kita nggak bisa lepas, Kak, Bu, Mbak, Pak, Bang, Mas. Karena sudah lengket di hati, bahaya. Karena di hati itu cukup keimanan. Tapi kalau di tangan, Anda akan mudah melepaskannya. Dan Anda akan mudah mendapatkannya. Benar ya? Setuju ya? Oke? Bagaimana? Saya sekarang bertanya pada teman-teman sekali. Bagaimana jika seandainya suatu ketika saya nitipkan uang saya, atau saya punya emas nih, saya punya emas, oke, saya bingung mau masuk ke deposit box mahal gitu ya sebenarnya, dan saya punya emas 100 gram, saya titipkan sama Mbak Upi misalnya kan, Mbak Upi ini, Mbak, saya titip emas saya lah, nanti saya ambil, Mbak, boleh nggak Mbak, titip Mbak, boleh nggak Mbak Upi? Boleh ya. Oke, nganggu aja boleh nggak apa-apa ya, Mbak Upi Risma Wardani, karena pas kampanye layarnya ke saya. Oke, saya kasih, oke. Rupanya saya entah kemana, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun saya balik, Mbak. Lalu saya, Mbak, emas saya kemarin boleh saya minta nggak? Boleh nggak, Mbak? Diizinkan nggak? Boleh nggak, teman-teman? Saya minta lagi emas saya, karena saya nitip statusnya. Boleh? Boleh kan? Kenapa? Karena bukan emas Anda. Itu hanya titipan. Sama, kalau Anda meyakini bahwa semua ini yang di dunia adalah titipan dari Tuhan buat Anda, lalu kenapa Anda merasa terikat dengan titipan tersebut? Mindset, itu dulu kawan-kawan sekalian. Ya, memang berat ketika kehilangan sesuatu. Namun ketika kita meyakini bahwa semua itu bukan milik kita, hanya titipan, maka Anda akan lebih mudah melepaskan diri dari keterikatan dunia. Oke, nah itu bagaimana mengenal prinsip keberlimpahan, itu prinsip pertama. Doa juga untayan. Saya setuju dengan prinsip 1, karena saya sudah merasakannya. Lalu bagaimana caranya agar doanya menjadi nyata? Jika dikatakan dosa, bagaimana menyikapi segala
jika dikatakan dosa dan bagaimana menyikapi segala situasi yang sekarang dialami. Oke. Mbak Upi Risma, pertanyaannya nanti akan saya jawab di terakhir, ya. Apakah dengan kata-kata itu berulang akan menjadi doa buat kita? Yes, kata-kata itu adalah doa. Bahkan kalau kata nenek kita zaman dulu, saya nggak tahu zaman nenek-nenek zaman Anda ya, nenek zaman saya dulu ngomong gini, hati-hati ngomong, nanti lewat malaikat jadi doa katanya. Oh, diamini gitu ya kan. Lewat malaikat diamini, padahal malaikat selalu ada di samping kita gitu ya. Nah, jadi kata-kata itu adalah doa. Kata-kata yang berulang itu akan menjadi doa, apalagi kata-kata itu mengeluarkan energi. Nggak percaya, contohnya, kukutuk kau, kusumpahi kau, gitu. Ketika orang menyumpahi, menurut energi kan, energi itu kena ke yang dengar, energi itu kena dengan yang disumpahin, makanya yang disumpahin merasa sial. Itu doa kawan-kawan sekalian. Oke. Yes, bagaimana cara mengubah mindset? Oh, ini panjang nih kalau mengubah mindset ya. Oke, belum bisa saya jawab. Nah, di kelas keberlimpahan Anda bisa ikuti nanti. Ya, di kelas keberlimpahan Anda bisa ikuti bagaimana cara mengubah mindset nanti ya. Karena mengubah mindset itu adalah mengubah belief-beliefnya. Mindset itu kan kumpulan belief. Ya, jadi mindset terbentuk karena ada belief-belief yang salah. Nah, belief-belief itu diketahui dulu. Oh, aku begini dulu karena ini. Aku begini karena aku meyakini ini. Ada caranya. Sehingga belief itu diubah, maka mindset juga berubah. Apa berarti sangat perlu merangkai kata-kata? Nggak perlu pandai merangkai kata-kata. Ya, tidak perlu ya. Di Jakarta, aku mau ikut aku Pak. Oke. Mbak Nena nanti bisa langsung hubungi Kak Bianda, atau Kak Bianda nanti bisa langsung japri Kak Nena ya. Oke. Oke. Suara-suara negatif lebih sering keluar dalam diri coach, bahkan nggak kekontrol. Nanti saya akan ajarkan gimana cara-cara mematahkan suara negatif di setelah ini ya. Oke, Bang Iqbal. Oke, abang saya. Menjaga konsistensi itu masih masalah, coach. Menjaga semangat konsistensi berubahan menuju lebih baik, gimana, coach? Bagaimana cara menjaga konsistensi? Oke, semangat konsistensi. Satu kalimatnya, Bang. Start with why. Itu kata guru-guru saya. Mulai dari perkataan kenapa. Kenapa Anda melakukan itu? Kenapa Anda Mic-nya mohon di ini. Kenapa Anda perlu melakukan itu? Kalau big why-nya jelas, insya Allah Anda konsisten. Saya konsisten berolahraga, walaupun badan saya tidak mengalami banyak penurunan. Kenapa? Karena saya konsisten, karena saya meyakini dengan saya berolahraga, tubuh saya sehat, stamina saya kuat, ya, sel-sel dalam tubuh saya regenerasi, sehingga apa? Umur saya bisa lebih, ya, memang umur udah takdir Allah ya, tapi saya bisa harapan hidup lebih panjang, sehingga saya bisa bermain dengan cucu-cucu saya nanti, Bang. Terus why-nya, big why-nya, ya. Saya nggak pengen meninggal duluan dibandingkan dengan istri saya, ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa kalau dia duluan yang meninggal. Mending dia duluan, bukan artinya bisa nikah lagi, bukan ya, nggak gitu maksudnya. Maksudnya biar saya bisa menjaga, mendampingi sampai akhir hayat. Maka saya perlu olahraga. Itu contoh big why-nya. Temukan big why Anda, maka Anda akan konsisten, insya Allah. Oke. Mau tanya coach, gimana caranya agar kita selalu berbesar hati, agar menerima hal yang nggak baik melukai kita? Oke, cara berbesar hati yang pertama, Bang Puji, adalah terima dulu kejadiannya. Terima dulu bahwa itu adalah ketentuan yang di atas. Dan kejadian itu tak lain tak bukan adalah karena ulah Anda sendiri. Maka terima dulu. Itu yang pertama. Ya. Mau lebih panjang lagi, nanti mungkin ada kesempatan Anda boleh bisa WA saya, bisa telepon saya pribadi ya. Kalau teman-teman ada yang jawabannya belum terjawab dengan sempurna, Anda boleh WA saya pribadi, silahkan, nggak apa-apa. Oke. Pak, seminar Jakartanya, ya Sabtu Minggu, sebenarnya Sabtu Minggu. Oke. Terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum saya lanjut nanti. Coach, jika doa bisa merubah takdir, bagaimana jika lauhul mahfuz, misal jodoh seorang sudah tentukan, tapi jodoh sudah tentukan, itu bukan sesuai keinginan. Kita maunya orang lain, boleh nggak kita berdoa sama Allah supaya jodoh kita sesuai dengan kita inginkan? Satu hal, ya, Mbak Nisa ya, Allah bisa jadi tidak mengabulkan keinginan Anda, tapi Dia memberikan yang terbaik buat Anda. Itu, that's it, ya. Belum jelas lagi nanti bisa WA saya atau bisa telepon pribadi, ya. Nggak apa-apa, silahkan. Oke, saya stop dulu ya pertanyaannya sampai di Mbak Nisa. Oke, nanti kita akan lanjut. Karena masih ada 3 prinsip lagi. Kita mulai lanjut gimana? Kita lanjut ya. Yang lanjut boleh kasih jempol. Ya, jempol ya. Oke, terima kasih Bang Joni ya, Pak Joni. Wah, Pak Joni ini sudah sering kali ikut kelas kita ya, Pak Joni. Wah, ada sebuah lagu, Joni si playboy gitu ya. Tapi Pak Joni nggak playboy ya. Pak Joni ini dari wajahnya wibawa orangnya ya. Wih, bawa mobil, wih, bawa rumah gitu ya. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan sekalian ya. Sip. Oke. Mohon maaf belum saya tidak bisa menyapa satu-satu ya. Alhamdulillah peserta 1 orang, Pak Willy juga selalu stay di sini. Pak Willy dari Bali ya, kalau nggak salah Pak Willy ya. Saya lupa Ya, ingat. Coach, Denpasar, Coach. Denpasar, yes ya. Terima kasih ya. Kita lanjut kawan-kawan sekali, menarik ya materinya. 179 orang ya, 180 orang peserta kita ini, alhamdulillah. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke prinsip yang kedua rekan-rekan sekalian.
Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, ini sebab akibat ya. Sebab akibat. Jadi kalau sebabnya Anda berubah, maka akibatnya juga akan berubah. Nah, prinsip yang kedua, beban adalah penghambat Anda menuju sukses. Wah, maksudnya gimana, Coach? Tadi melepaskan beban, ada tadi kata-kata melepaskan beban ya. Nah, teman-teman sekalian, jika seandainya, wah, ini kita seandainya lagi nih. Jika seandainya ada sebuah mobil, ya, muatannya sebenarnya hanya 7 orang ya, 8 ya, 3 belakang, 3 tengah, 1 depan, 1 supirnya, 8 orang, lalu diisi dengan 10 orang. Kira-kira apa yang terjadi pada mobil tersebut? Bergerak lambat, bener kan? Ngegas, tanjakan agak berat, bener ya? Oke. Jika ada sebuah truk diisi beban sekian ton, apa yang terjadi? Jalannya lambat, bahkan membuat orang terhambat di belakangnya. Benar? Benar, oke. Jika sebuah kapal, contoh seperti feri yang ada di Notoba beberapa tahun lalu, yang tenggelam, ya, yang viral banget ya, sampai Pak Luhut juga turun tangan. Tenggelam. Itu tahu nggak gara-gara apa? Karena kelebihan beban. Bahkan jika ada sebuah pesawat, kenapa ketika naik pesawat bagasi dibatasi beratnya? Karena pesawat juga ada kapasitas beban maksimal. Jika itu pesawat, mobil, kapal laut melebihi beban, apa yang terjadi? Jalannya lambat, bahkan bisa mengalami kecelakaan. Sepakat? Sepakat sekali ya. Bahkan mengalami kecelakaan ya. Bahkan mengalami kecelakaan. Nah, buktinya apa? Nih beberapa berita yang saya dapatkan. Truk penyebab tabrakan tol Cipularang overload 300%. Tuh. Jadi truk itu tabrakan itu dikarenakan overload 300%. Yang harusnya 10 ton, 30 ton diangkut. Ya, selesai. Pesawat jatuh di Bandara Advan Papua diduga karena kelebihan muatan. Guys, dan ternyata sama. Manusia, kalau kebanyakan beban, apa yang terjadi? Gak bisa kita melesat. Kebanyakan beban itu membuat kita menderita, membuat kita merana. Akhirnya apa? Keberlimpahan tuh nggak datang menghampiri kita. Gimana keberlimpahan mau datang? Hati kita sudah penuh. Ingat ya, hati kita tuh udah batasnya. Gimana dia mau masuk? Keberlimpahan itu kan nikmat gitu ya. Gimana nikmat mau masuk? Sementara hati Anda tuh sudah penuh dengan beban hidup. Yang sakit hati sama orang, belum memaafkan seseorang, belum memaafkan sebuah kejadian yang pernah dia alami, belum bisa memaafkan diri sendiri karena merasa bersalah. Beban apa lagi? Hutang. Hutang salah satu penyebab utama penghambat rezeki terhadap kita. Ya, hutang salah satu penghambat keberlimpahan dalam hidup. Makanya kalau punya hutang, saya juga masih punya utang ya. Goal yang paling utama adalah lunasi hutang. Oke, Coach, bagaimana mungkin hati ada batasnya? Wah, ya, ini Mbak Rian ini dari bertanya terus ya. Oke, nanti akan saya jawab atau saya jawab sekarang ya. Coach, memang hati itu gimana Coach ya? Jadi gini kawan-kawan sekalian, ada sebuah kisah seorang pemuda yang sedang galau, yang pengen bunuh diri, udah nggak tahan lagi dengan sisakan hidup ini, hidup sebatang kara, merana, banyak sekali penderitaan hidupnya. Lalu kemudian disuruh temannya, kamu datangi aja seorang bijak di sana, ada guru, dia bijaksana, kamu datang aja. Akhirnya datanglah dia kepada guru tersebut. Ya Tuhan, oke, saya hidup saya menderita, aduh nggak semangat lagi hidup saya pengen mati aja. Bisa nggak bantu saya, Pak? Atau orang tua gitu ya, atau orang bijak gitu. Lalu orang bijak begini, ya udah gini, besok aku datang lagi. Kau pengen mau mati kan? Nah, sebelum mau mati besok datang lagi, tapi bawa garam katanya. Bingung dia, wah, pulang lah dia, berarti belum mau mati tuh ya. Belum mati. Besok datang dia bawa garam. Kemudian kamu suruh bawa garam, sudah. Oke, sekarang ambil garam itu segenggam. Kemudian kakek tua tadi, guru tadi, tuan guru tadi ya. Nah, mengambil sebuah gelas. Sekarang berisi air ya, gelas penuh berisi air. Sekarang tuangkan garamnya. Tuangkan garam, aduk, kamu minum. Ini obatnya? Iya, katanya. Diminum.
Gimana rasanya? Asin, gitu kan. Sekarang ayo ikut saya. Ternyata di belakang rumah orang tua tersebut, di belakang rumah guru tersebut, ada danau, ada waduk yang begitu luas. Kemudian sang guru mengatakan gini, kamu ambil lagi segenggam garam tadi, ambil. Lemparkan ke waduknya, ke danaunya, lempar. Aduk. Sekarang minum danaunya. Hah? Iya, minum. Gimana rasanya? Seger, katanya. Seger, Tuan. Pertanyaannya adalah, garamnya sama nggak? Sama. Tapi kenapa nggak asin? Oh, beda lah. Gelas ini kan wadahnya kecil. Danau ini wadahnya besar. Seolah-olah ya sebanyak apapun garamnya nggak terasa dong. Begitulah hati. Gitu. Masalah itu sama. Tapi jika hatimu seluas danau ini, masa tuh nggak ada apa-apanya. Namun jika hatimu hanya sebesar gelas, sekecil apapun masalahmu, kau anggap itu besar. Itu kata si sang guru. Jadi apakah hati itu bisa seluas? Bisa. Luaskan hati seluas gunung, seluas danau, seluas samudera. Sehingga masalah apapun itu bagi Anda langsung hilang. Tapi sebelum Anda luaskan hati Anda, sebelum Anda lapangkan hati Anda, keluarkan dulu beban-beban tadi, emosi-emosi negatif tadi, tekanan-tekanan hidup tadi, keluarkan dulu, lepaskan dulu. Oke? Nah, di kelas keberlimpahan nanti, kalau Anda nanti mau ikut, nggak apa-apa, kita akan belajar bagaimana cara melepaskannya. Ya, mungkin ada tangis-tangisan dikit juga nggak apa-apa. Ya, ada tangis-tangisan, ada jerit-jeritan dikit mungkin nggak apa-apa. Karena mungkin dengan cara itu Anda bisa melepaskan beban-beban Anda. Oke, nah bagi yang mungkin belum bisa ikut, saya kasih tipsnya. Tipsnya adalah, yang paling utama, Anda sadari bahwa itu adalah bagian dari perjalanan hidup Anda. Terima dulu. Yang kedua, Anda meyakini bahwa, segala beban-beban penderitaan yang Anda dapatkan, ya, beban hidup pikiran sama, ya, mau beban hidup, beban pikiran itu sama, yang penting beban. Selama Anda menganggap itu sesuatu yang tidak memberdayakan Anda, itu adalah beban. Selama itu menghambat Anda, itu adalah beban. Makanya lepaskan, keluarkan semua. Yakini bahwa segala beban hidup yang Anda alami saat ini adalah bukti bahwa yang kuasa itu mencintai Anda. Agar Anda ingin dapat perhatian dari Anda dengan berikan itu. Ceplak. Sehingga Anda sadar, oh iya. Anak kecil, saya punya anak kecil masih ya, balita. Salah satu cara mendapat perhatian orang tuanya, itu dengan membuat kerusuhan. Biar dia dapat perhatian. Benar kan? Ketika dia rusuh, rumah-rumah, barang-barang di rumah berantakan. Benar kan? Tapi itu cara dia, sama. Mungkin hidup Anda berantakan dikarenakan apa? Mungkin saatnya Anda benar-benar bersungguh-sungguh meminta pertolongan pada dia. Benar-benar bersungguh-sungguh meminta pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Anda meyakini bahwa beban hidup Anda, penderitaan Anda, itu adalah cara yang kuasa sedang menghapus dosa-dosa Anda. Makanya, ketika saya mendapatkan sebuah beban atau sebuah cobaan, saya bersyukur. Wow, alhamdulillah, alhamdulillah, dapat cobaan. Artinya apa? Ada kesempatan saya untuk introspeksi, ada kesempatan saya untuk menghapus dosa-dosa. Itu dia kawan-kawan sekalian. Nah, that's it. Itu prinsip yang kedua, lepaskan beban. Saya akan buka lagi sisi tanya jawab kalau membacakan pertanyaan-pertanyaan. Dari terakhir Mbak Nisa ya, Bang Irfan, Sembiring. Coach, bagaimana melapangkan dada ketika kita melihat orang lain lebih berhasil sedangkan diri sendiri masih dalam proses? Nah, ini saya menarik nih. Nanti, saya biasa tuh di kelas keberlimpahan, saya malah meminta Anda untuk melihat status-status kawan-kawan Anda yang sudah berhasil dibandingkan dengan Anda. Seperti apa perasaan Anda? Nih, bagaimana melapangkan dada? Saya kasih tipsnya. Sebenarnya ini tips rahasia nih ya, tapi hanya saya sampaikan di kelas nanti, tapi saya sampaikan buat Anda. Kawan-kawan sekalian, ikutlah bahagia ketika teman Anda mendapatkan keberhasilan. Beratlah coach, apalagi dia saingan. Berusaha semaksimal mungkin. Belajarlah untuk memberi selamat kepada dia. Datangi dia, doakan dia. Bukan dengan enaknya dia.
Prinsipnya gini, Anda ngasih barang, Anda punya 2 anak. Anak pertama Anda kasih barang A. Kemudian, jangan anak deh. Oke, prinsipnya gini, saya ganti. Anda mau ngasih hadiah kepada si A. Anda nggak tahu nih, ya kan? Hadiahnya misalnya dompet. Kemudian si B lihat, hadiahnya dompet, makasih ya bang, kasih ya pak, gitu kan? Si B lihat, aku nggak suka dompet. Sebenarnya dia ngomong nggak suka dompet itu karena dia nggak suka sama kawannya tadi dapat dompet. Kira-kira Anda yang polos ini mau ngasih hadiah juga ke saudara si B, kira-kira Anda kasih dompet juga nggak? Karena Anda mungkin tahu, oh dia mungkin nggak suka dompet, makanya dia ngomentari, alah baru dompet aja, misalnya gitu kan? Komentari ke kawannya si A, si B itu dia mengomentari kawannya si A, alah baru dapat dompet, ada senang kali katanya. Anda lihat, oh berarti dia juga si B ini nggak suka dompet. Padahal aku juga mau ngasih hadiah. Kira-kira apakah Anda kasih dompet juga? Enggak kan? Sebaliknya, kalau si B ngomong gini, ih cantik kan dompetnya, ih cantik ya, wih selamat lah ya, ih kalau aku dapat ini senang kali aku. Katanya. Anda dengar, kira-kira kalau Anda mau ngasih hadiah buat si B, apa yang Anda kasih? Dompet juga kan? Begitu juga. Ketika Anda pengen sukses, tapi Anda nggak suka sudah sukses orang lain, kira-kira Anda dapat sukses juga nggak? Sebaliknya, ketika Anda lihat kawan sukses dan Anda doain selamat ya, moga-moga aku dapat juga, aku nyusul juga. Kira-kira Anda itu doa nggak? Apalagi ketika Anda mengucapkan selamatnya, mudah-mudahan aku juga dapat kayak kau ya. Oke? Dengan vibrasi positif energi, itu doa lebih mudah tembus. Itu cara melapangkan dada, Bang. Kalau ada kawan yang lebih sukses, sebentar kita belum. Sakit memang mungkin. Karena saya juga mengalaminya. Kok bisa dia ya? Tapi setelah saya ubah itu semua, lebih lega. Bahkan setiap ada kawan-kawan, ada kenalan sukses, buka cabang, saya ucapkan selamat. Dengan senang hati, Masya Allah, keren ya. Oh iya, coach, makasih coach ya, bla 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 bla. Makanya belajar kita untuk mengucapkan selamat kepada kawan kita yang sukses. Kepada siapapun yang sukses, ucapkan selamat. Tapi ucapkan selamatnya dengan vibrasi positif ya. Walau mungkin kadang-kadang agak berat, tapi lama-lama Anda akan terbiasa. Dan tunggu keajaibannya, Anda juga akan mendapatkan hal yang sama, kawan-kawan sekalian. Tes silahkan, Bang Irfan. Oke, itu yang pertama prinsipnya. Kedua, bagaimana cara melapangkan dada? Oh, saya lupa ya. Oke, satu hal yang perlu Anda yakini bahwa Anda tidak buat perjanjian dengan kawan Anda, mulainya startnya sama. Bisa ya? Anda nggak perjanjian, startnya sama. Jadi tidak ada juga hasil dia luan maka dia yang menang. Sukses itu bukan seperti balap MotoGP. Startnya sama, yang finish duluan dia menang. No. Sukses itu ibarat bertinju. Siapa yang paling bertahan dia yang menang. Jadi kalau misalnya Anda masih kalah di ronde 3, mungkin Anda menang di ronde 4. Kalau Anda masih kalah di ronde 4, mungkin Anda menang di ronde kelima. Tapi kalau sampai ronde 12 kalah juga, itu kalah itu namanya ya. Sampai 12 soalnya tinju gitu ya. Oke. Good. Nah, gitu ya Bang Irfan ya. Semoga bermanfaat ya Bang Irfan ya. Kak Rose dari Aceh. Orang merasa belum berhasil karena dia menilai keberhasilannya berasal. Yes, benar sekali Kak Rose. Bijaksana sekali ya. Orang merasa belum berhasil karena dia menilai keberhasilannya berdasarkan standar orang lain, bukan dari kita. Coach, bagaimana cara memaafkan yang efektif? Waduh, memaafkan. Jadi memaafkan yang efektif itu adalah kita artinya benar-benar mengakui bahwa yang memaafkan itu bukan kalah. Yang dimaafkan bukan menang. Yang dimaafkan bukan artinya enak kali hidupnya, enggak. Cara memaafkan yang efektif adalah sebagaimana Anda membuka baju Anda karena baju Anda sudah berkeringat dan bau. Rasa khawatir, ragu-ragu, apakah tergolong beban? Bisa termasuk. Coach, saya kata mengeluarkan energi, baik diucapkan maupun yang dengar dapatkan efeknya. Coach, kata mengeluarkan energi, baik yang diucap maupun yang dengar dapatkan efeknya. Maksudnya, mau jelaskan lagi, karena suami sering lihat berita pas makan bersama dan kadang-kadang mengucap kata apa ini, MT dan seterusnya. Nggak ngerti saya Bu Tuti. Jadi intinya gini, dalam hukum kekekalan energi itu tidak hilang.
namun dia berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dia berubah dari satu energi ke energi lain. Jadi ketika Anda misalnya marah, misalnya kan, nah marah itu akan keluar. Kalau Anda tidak punya barrier, tidak punya bubble vibration namanya. Nanti di kelas keberlimpahan kita akan ajarkan bagaimana cara membentuk bubble vibration. Bubble vibration itu seperti tameng. Jadi kalau Anda nggak punya tameng, maka energi negatif tadi akan masuk ke Anda dan Anda ikut marah. Pernah nggak mengalami sebuah kejadian di mana teman Anda marah dan Anda akhirnya ikut marah juga? Karena marahnya dia Anda serap dan kemudian Anda keluarkan lagi. Atau pernah nggak Anda merasakan ketika Anda marah ada orang yang tenang? Karena dia sudah punya barrier, dia punya tameng. Sehingga negatif-negatif itu bisa terbendung dari diri dia. Itu. 5 sikap menghadapi beban, siap, sabar, jangan dramatisir, kembali pada Allah. Oke, bagus, terima kasih Mbak Nena. Bagaimana cara melepaskan beban mental block untuk kemajuan? Mental block maksudnya itu sesuatu yang menghambat kita ya. Nah, melepaskannya adalah, saya belum tahu beban mental block itu seperti apa. Tapi yang pasti jika ada sesuatu hal yang menghambat Anda, yang menghambat itu adalah mindset Anda. Maka perlu dibersihkan dulu kira-kira apa mindset, apa keyakinan-keyakinan yang membuat aku tidak bisa maju. Itu dulu disadari. Contoh paling gampang, saya punya pengalaman. Saya tak kenapa dulu beli sepatu tuh nggak pernah harga di atas 120.000. Bayangin aja deh. Sejak dulu ya. Sampai suatu ketika saya belajar prinsip keberlimpahan, saya sadari ternyata mindset saya yang salah. Dulu orang tua saya sering ngomong begini, ngapain beli sepatu mahal-mahal, cuma dipijak-pijak nantinya katanya. Sehingga saya anggap sepatu mahal itu mubazir. Akhirnya saya dapat mindset baru bahwa apa? Saya kaya, saya berharga. Buktinya apa? Saya bisa beli sepatu yang mahal buat saya pijak-pijak. Artinya apa? Uang ini nggak berharga sama saya. Saya ganti mindsetnya. Hingga akhirnya apa? Saya beli sepatu Royal Ali. Itu kawan-kawan sekalian ya. Coach, dikatakan beban dalam konteks apa? Semua, ya, segala sesuatu yang menghambat Anda itu beban. Oke. Prinsip yang kedua tadi bisa diulang, prinsip yang kedua. Oke, saya ulang. Oke. Sip, kita lanjut ya teman-teman sekalian ya. Oke, lanjut nggak nih? Atau mau lanjut aja, coba aja? Masih ada 2 lagi, plus 1 tips. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya, prinsip kedua. Ini prinsip saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Prinsip pertama, ya, prinsip pertama, ketahui, yakini bahwa doa itu mampu mengubah takdir dan kata itu mampu mengubah nasib. Kata-kata yang mengeluarkan energi itu akan menjadi doa, ya, itu yang pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah beban itu merupakan penghambat Anda menuju sukses. Semakin Anda banyak beban, akan semakin berat Anda melangkah, akan semakin lambat Anda menjadi sukses. Oke. Nah, Anda boleh teman-teman sekalian sedikit menginformasikan. Anda boleh, saya buat di kolom chat, Anda boleh follow IG saya, Bibi Suhab. Oke. Saya ada buat reels yang hari ini. Setiap hari saya buat reels, Anda bisa lonceng notifikasinya biar Anda dapatkan reelsnya. Nah, reels saya hari ini tentang hukum relativitas, hukum waktu. Waktu itu relatif. Oke. Nah, kata Einstein, ini baru saya pelajari kemarin kawan-kawan sekalian. Kata Einstein, terima kasih Bang Ali ya. Terima kasih Bu Tuti. Kata Einstein katanya, ya kan, semakin cepat seseorang bergerak, maka dia akan merasakan waktu yang semakin lambat. Inilah dasar hukum film The Flash. Dasar hukum film X-Men yang Quicksilver, yang cepat itu. Ya, karena teori relativitas, sering belum minum saya ya. Karena teori relativitas itu mengatakan bahwa kalau Anda bisa berjalan dengan kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, maka waktu akan jadi lambat bagi Anda. Dan ternyata telah dibuktikan. Oke. Akhirnya dibuat sebuah kesimpulan, semakin Anda bergerak cepat, maka waktu akan semakin lambat bagi Anda. Sehingga dengan Anda semakin cepat bergerak, Anda juga akan semakin cepat menuju kesuksesan. Kalau seandainya selama ini Anda masih terasa jauh dari sukses versi Anda, menunjukkan berarti apa? Anda masih berjalan lambat. Kenapa Anda lambat jalannya? Tadi karena Anda banyak beban.
sehingga jalannya lambat. Ya, the flash jauh lebih cepat dari jin ifrit, ya gitu ya Bang Kwaria. Gitu rekan-rekan sekalian. Oke, silahkan disimak reel saya dari 1 Januari. Saya mulai dari 1 Januari sampai seterusnya akan buat konten-konten dari reel setiap hari, teman-teman sekalian ya. Silahkan Anda ikutin. Terima kasih teman-teman yang sudah follow. Oke. Nah, kita masuk ke prinsip ketiga. Nah, prinsip ketiga ini menarik. Rezeki itu unlimited. Ya, rezeki itu nggak terbatas, kawan-kawan sekalian. Namun wadah menampung yang terbatas. Saya suka banget nih, banyak orang-orang yang mengatakan ustadz-ustadz, para motivator-motivator, rezeki itu ibarat hujan katanya. Ibarat hujan. Ya, ibarat hujan yang turun. Nggak terbatas, banyak. Tapi ada orang yang menampung dengan gelas, dengan gayung, dengan ember, ada yang dengan tong gitu ya. Semakin besar wadah Anda menampungnya, maka otomatis yang Anda dapatkan lebih banyak. Namun sayangnya, kalau saya tidak menganalogikan seperti ini ya, saya tidak menganalogikan seperti hujan. Saya lebih menganalogikannya ibarat seperti Anda dikasih ada sebuah teko ya, kok di Medan namanya ceret ya. Nah, sebuah ceret, kemudian disinilah rezeki Anda. Makanya ada istilah pipa rezeki. Nah, Anda nampung. Nah, ceret ini kan unlimited, dia akan terisi terus, terisi terus, terisi terus. Oke? Nah, wadah kita yang terbatas, ibaratnya ternyata yang diisi itu, yang mau diisi 2 liter. Tapi wadah kita cuma 1 liter. Apa yang terjadi? Meluber. Benar kan? Meluber, tumpah. Buktinya apa? Anda pasti pernah mengalami sebuah kejadian di mana tiba-tiba Anda dapat uang besar, nggak tahu kenapa kejadiannya, tiba-tiba itu pula Anda mempunyai pengeluaran besar. Dapat bonus dari atasan, dari perusahaan. Yeay, senang. Tiba-tiba handphone Anda terjatuh, hilang. Ganti handphone lagi. Bener ya? Keluar lagi uang. Dapat apa ya? Ya dapat bonus lah gitu kan. Tiba-tiba rezeki, ada project, jebol, sekian. Oh, senangnya. Tiba-tiba mobil Anda rusak. Mesin yang ngalami masalah, habis besar ke sana. Ada yang seperti itu pernah ya? Pernah. Itu dia. Ketika tiba-tiba rezekinya besar, wadah kita nggak cukup. Ujung-ujungnya apa? Meluber. Itu yang pertama. Case pertama. Ini prinsip rezeki ya. Case yang kedua adalah ada kondisi di mana ketika dapat rezeki baru masuk langsung habis. Baru masuk udah langsung tuh buat bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, bayar ini akhirnya habis. Malah nggak ada tabungan. Ada yang pernah seperti itu? Banyak ya. Rezeki gaji sebulan sekali, habisnya cuma seminggu ya, seperti wanita haid gitu ya, datangnya sebulan sekali, masanya cuma seminggu gitu ya. Nah, kenapa? Karena wadahnya bocor. Ada pula case yang ketiga. Ada pula case yang ketiga. Case yang ketiga gimana, Coach? Case yang ketiga, rezekinya sikit-sikit, netes. Dapatnya sikit. Oke. Padahal ini penuh, kok bisa? Ternyata pipa rezekinya tersumbat. Oh. Yang lebih parah yang keempat. Yang keempat gimana, Coach? Yang keempat, udahlah netes, bocor lagi. Pas tiba-tiba banjir, meluber. Ada yang mengalami seperti ini? Kalau saya yang pertama dulu sering. Gak ada, yang bukan yang pertama sih, yang pertama. Kenapa gitu dapat banyak, saya udah yakin nih, pasti ada pengeluaran betul. Nah,
Yang kedua juga pernah sering mengalaminya. Baru dapat gaji masuk, udah langsung terpotong, sampai berapa ya? 7 tahun saya nggak pernah nabung karena saya nggak pernah cukup. Selalu ada bocor-bocor. Dan saya juga pernah mengalami yang ketiga. Kok sedikit susah kali rezekiku ya? Oke? Nah, beban Anda tadi, yang punya beban, punya masalah, belum memaafkan, sakit hati, dan lain sebagainya, gitu ya. Itu adalah salah satu faktor yang salah satu faktor yang menyumbat pipa rezeki Anda. Matiin apa itunya? Oke, jadi kalau rasanya netes-netes, berarti ada yang perlu Anda lepaskan. Nah, gimana solusi biar tidak bocor, gitu kan? Nah, solusi biar tidak bocor, ditambal. Gimana cara menambalnya? Mulai menjalankan prinsip keberlimpahan yang berikutnya. Oke. Dengan cara apa? Pertama ditambal, kemudian tambah lagi wadah-wadah rezeki lain. Perbesar wadah rezeki Anda. Dengan prinsip yang keempat. Apa itu, Coach? Ini core of the core-nya. Setiap kebaikan akan menarik kebaikan lainnya, dan setiap keburukan juga akan menarik keburukan lainnya. Kalau Anda pernah mendengar sebuah teori atau sebuah hukum, law of attraction, hukum ketertarikan. Yes, that's it. Keberlimpahan berhubungan erat dengan vibrasi, dan vibrasi berhubungan erat dengan law of attraction. Oke, kayak tadi, Anda marah, ya Anda akan menyerap energi-energi marah sama orang lain. Tapi kalau Anda orangnya tenang, orangnya adem, penyabar, ada energi marah, itu akan terlontar. Dan dengan energi adem, sabar Anda tadi, itu akan mengalir kepada orang yang marah, sehingga dia pun jadi sabar. Itu kawan-kawan sekalian. Oke? Nah, mana buktinya? Nah, saya kembali mengambil ayat-ayat dari Al-Quran. Ya. Teman-teman juga bisa menyelaraskan ya. Dalam surah Asy-Syura, dan musibah, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wow. Bisa jadi, hal-hal yang membuat kita terhambat, ya karena kita sendiri. Itulah nanti di kelas keberlimpahan kita ada namanya refleksi. Untuk mengingat kembali, ternyata, oh ini mungkin penyebab aku jadi terhambat. Nah, itu dia. Apalagi, jika kamu berbuat baik, in ahsantum ahsantum, ya. Jika kamu berbuat baik, berarti itu untuk kamu. Dan jika kamu berbuat buruk, maka ya itu juga akan kembali pada kamu. Jadi kawan-kawan sekalian ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan melainkan kebaikan pula. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau Anda berbuat baik, Anda akan dapat kebaikan juga. Barang siapa memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya kesulitan dunia akhirat. Tuh. Dan kisah tentang 3 orang yang terjebak dalam gua. Ini panjang nih kalau saya ceritakan. Jadi prinsip keberlimpahan itu adalah menghadirkan suasana Anda terus berbuat kebaikan. Pernah nggak Anda punya pengalaman gini? Aduh, lagi pengen makan sate. Contoh ya, lagi pengen sate atau lagi pengen bakso gitu. Entah kenapa tiba-tiba datang teman Anda bawa bakso. Woi bro, yuk makan bakso yuk. Nggak tahu entah kenapa tiba-tiba tukang sate lewat depan rumah Anda. Ada yang pernah mengalami hal yang serupa? Pakai Ada nggak? ngerti banget ya. Saya pengen ini. Atau lagi mau sampai kantor nggak sempat sarapan, terlambat, akhirnya masuk kantor, tiba-tiba kawan bawain sarapan. Lu mau udah sarapan belum? Belum, nih ada sarapan nih gua. Tadi beli satu, ganti satu. Pernah? Pernah. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Anda pernah mengalami hal yang mirip seperti itu, coba akses pengalaman Anda. Pernahkah dulu Anda membawakan sesuatu yang ketika Anda bawakan, kawan Anda senang? Pernah nggak? Yes. Itu yang disebut dengan hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan itu muncul
karena kebaikan Anda. Perbanyak kebaikan kawan-kawan sekalian. Cepat atau lambat dia akan kembali kepada Anda. Cuma nggak tahu cepat atau lambatnya. Nah, ya, di kelas keberlimpahan nanti akan diajarkan bagaimana cara menyusun kebaikan yang bisa cepat dibalas. Maksudnya sebenarnya bukan kebaikan yang cepat dibalas ya. Maksudnya begini, jadi ada sebuah hukum tatkala kita sedang berbuat kebaikan, sebenarnya kita sedang menabung tabungan energi kebaikan. Oke? Dan tatkala kita sedang melakukan sebuah keburukan, kita sedang menabung energi keburukan. Dan suatu saat, kita nggak tahu kapan tabungan yang kebaikan itu akan keluar. Kita juga nggak tahu kapan tabungan yang keburukan itu akan keluar. Oke, sampai sini paham ya? Namun, saya kasih tips, salah satu di kelas keberlimpahan, bagaimana agar tabungan yang selama ini tabung, ketika sewaktu-waktu Anda butuh, Anda bisa keluarkan. Mau nggak? Saat rahasianya saya kasih tahu. Mau Coach. Oh ya, ini sudah jadi di kelas offline ya, tapi saya ajarkan sedikit. Ini kisah nyata, kawan-kawan sekalian. Ini kisah nyata. Oke. Tadi saya ada jelas di situ tadi kisah 3 orang yang terjebak di gua. Nah, ini kisahnya begini. Suatu ketika ada 3 orang musafir, ya, lagi berjalan di tengah gurun, tiba-tiba badai. Sehingga mereka cari tempat berteduh, ada sebuah gua. Mereka masuk, bukan Al-Kahfi bang ya. Mereka masuk bertiga, kemudian tiba-tiba nggak tahu kenapa badai keras mengguncang gua tersebut hingga turun jatuhlah batu-batu dari atasnya menutup lubang gua tersebut. Mereka bertiga berusaha mendorong batu agar terbuka gitu ya, gua yang terbuka. Nggak bisa. Hampir putus asa, akhirnya nih orang pertama entah kenapa tiba-tiba dia ngomong begini, berdoa. Jadi mereka bilang ini, yuk kita doa sajalah, karena tidak ada yang bisa membantu kita melainkan yang kuasa di sana, melainkan Allah. Orang pertama berdoa begini, ya Allah, dengar kisahnya. Dulu aku punya seorang ponakan cantik dan aku ingin sekali menyetubuhinya. Aku ingin sekali berzina dengannya. Aku coba ajak, aku coba rayu, dia menolak. Suatu ketika dia butuh pertolongan, kalau nggak salah tentang uang gitu ya. Nah, dan aku membantunya dengan syarat 1 malam denganku. Dengan berat hati dia menyetujuinya. Lalu ketika sudah dalam keadaan berduaan, dalam keadaan telanjang gitu ya, di sebuah ruangan, tinggal mau melakukan saja, tiba-tiba dia berkata, takutlah engkau kepada Allah, katanya. Setiba-tibanya aku mendengar itu, aku berhenti melakukannya dan aku kemudian bertobat. Ya Allah, seandainya kau terima amalanku yang tadi, artinya aku bertobat, bukakanlah pintu gua ini, terbuka sedikit. Orang kedua juga berdoa, ya Allah, dulu aku adalah seorang pemerah susu. Setiap malam aku pulang bawa susu. Susu ini kuberikan kepada kedua orang tuaku, baru kuberikan kepada istri dan anak-anakku. Jadi orang tuanya diduluankan ya. Suatu ketika aku terlambat pulang, sehingga aku dapati orang tuaku sudah tidur. Maka aku tetap menunggu mereka bangun untuk meminum susu itu, baru kukasih kepada istri dan anakku. Sementara pada saat itu, anak-anakku sudah menangis, tapi aku tetap bertahan mendahulukan kedua orang tuaku. Ya Allah, jika seandainya kau terima amalanku ini, maka bukakanlah pintu guanya, terbuka sedikit. Dan orang ketiga juga begitu. Ya Allah, dulu aku adalah seorang pengusaha, punya karyawan, tak kenapa pas mau gajian, si karyawannya pergi, sebegawainya pergi, entah kemana, nggak tahu lama. Hingga uangnya itu aku gunakan untuk beli domba dan kuternakkan hingga menjadi 100 domba. Lama kemudian, si orang tadi datang dan minta gajinya yang belum diambil. Lalu ku katakan, gajimu inilah dia sekarang 100 domba, ambil semua. Ya Allah, seandainya kau terima amalanku, maka bukan pintu gua terbuka, kawan-kawan sekalian. Jadi, Anda bisa membuka tabungan kebaikan Anda dengan cara Anda berdoa bersungguh-sungguh dan Anda sampaikan amalan terbaik Anda kepada Yang Kuasa. Karena dia punya kunci dari gembok tabungan Anda. Tawasul istilahnya. Itu tips pertama. Tips kedua mau lagi? Mau lagi? Tips kedua?
Mau coach. Oh, banget kok. mau. Ya. Nah, ini yang sering juga saya lakukan. Oke, nah sebelum saya jelaskan tipsnya, tadi ada yang japri saya seperti apa kelas keberlimpahannya. Oke, saya sedikit sampaikan sedikit aja ya. Nah, teman-teman boleh simak, boleh ikut, boleh enggak apa-apa, saya nggak maksa. Nah, nanti kelas keberlimpahannya itu materinya ini. Selama 2 hari kita bahas 4 ini. Kita nyusun program perilaku kita, menghancurkan limiting belief yang mental block tadi, kemudian belajar afirmasi, menggunakan kata-kata positif, menghipnosis diri sendiri. Yang ketiga, kita belajar melepaskan beban. Nah, ini dia. Ya. Dan bangkitkan sumber kekuatan dalam diri. Yang terakhir menjadi magnet kebaikan. Kita belajar bagaimana cara menyusun proposal hidup menggunakan hukum ketertarikan. Kita belajar menggunakan bagaimana melatih otot finansial kita sehingga finansial kita makin baik. Dan yang terakhir, kita akan menginstal program magnet rezeki, magnet kebaikan di pikiran Anda dengan menggunakan brainwave gelombang otak. Itu langsung praktek. Jadi akan banyak di sini praktek. Makanya dia offline. Agak sulit untuk dilakukan secara online. Ya, manfaatnya Anda bisa mengubah fix mindset kita atau mindset selama ini yang menghambat kita menjadi mindset yang bertumbuh berkembang. Kita mampu menghancurkan belenggu penghambat kesuksesan kita tadi ya. Kemudian bisa berpikir positif dan optimis di setiap kondisi. Bahkan ketika Anda bahkan ketika Anda ditimpa cobaan, ditimpa musibah, Anda malah bersyukur. Bukan ngeluh ataupun bersabar, malah bersyukur. Kok bisa? Yes. Ya, ketika ditimpa musibah, banyak orang mengeluh. Orang hebat adalah ketika ditimpa musibah, dia bersabar. Tapi orang yang terbaik adalah ketika ditimpa musibah, dia malah bersyukur. Menjadi pribadi bebas, merdeka dari perasaan bersalah, dan kemudian mampu menyusun goal hidup dan menjadi magnet rezeki. Nah, ini pakai rumus dari LOA ya, dan manfaat besar lainnya. Oke. Fasilitasnya sertifikat dari Quanta, materi pembelajarannya hard copy, terus kemudian makan siang, coffee break, bebas riset, kita akan adakan lagi di bulan Juni, dan menjadi member Quanta Community, dan pendapat pendampingan sebulan ya. Jadi selama sebulan itu nanti kita akan buat grupnya itu ada setiap hari ada setiap hari praktek ya, setiap hari praktek, dan Anda bebas konsultasi seumur hidup sama saya. Nah, untuk investasi 4 juta kawan-kawan sekalian ya, investasi cukup besar 4 juta gitu, tapi nggak apa-apa sih, sebelum tanggal 12 kita kurangi jadi 3750 ya. Nah teman-teman, kalau misalnya 3750 bagi Anda masih terlalu berat apa sudah cukup nih? Kalau Anda mengikuti kelas berlimpahan 3,7 ini gimana? Sudah oke ya harganya ya? Gimana kawan-kawan sekalian? Sudah oke ya? Atau mau diturunin lagi? Oke. Turunin lagi kok. Turunin lagi ya? Oke. Gak apa-apa, saya turun lagi deh ya. Nah, 3250. Saya coret lagi 299 aja ya. Anda silahkan klik aja dulu itu daftar. Oke. Anda bisa transaksinya besok atau lusa. Coach, kalau saya bisa DP dulu boleh nggak? Nggak apa-apa, silahkan DP dulu untuk mengamankan seat Anda. Karena peserta dibatasi hanya 10 orang. Alhamdulillah, ala kulli hal sudah 4 orang yang mendaftar. Jadi hanya 6 orang lagi kawan-kawan sekalian ya. Kenapa nggak bisa banyak-banyak? Karena banyak prakteknya nanti kawan-kawan sekalian ya. Nah ini sekedar informasi buat Anda ya. Kalau misalnya Anda ada kesempatan silahkan ikut di tanggal 21-22 hari Sabtu dari hari Minggu di Jakarta di Hotel Yellow Jakarta Pusat kalau tidak salah. Oke, seperti itu deh kawan-kawan sekalian ya. Nah sekarang kita lanjut. DP kalau mau cukup GoPay aja dulu ya. Dan yang paling penting garansi uang kembali jika satu sesi pertama Anda nggak dapatkan insight-nya. Saya kembalikan dana Anda, tapi dipotong biaya hotel karena hotel sudah dipesan ya. Nah, tapi selama saya membuat garansi ini belum ada orang yang komplain dan pengen uangnya dikembalikan ya. Seperti itu. Kita lanjut kawan-kawan sekalian ya. Oke. Tips keberlimpahan buat Anda. Bagaimana hidup berlimpah tadi sudah saya ajarkan bagaimana tipsnya. Nah, tips lainnya adalah yang pertama, Anda bisa afirmasi positif. Oke. Afirmasi positif. Yuk. Kita sama-sama afirmasi positif. Ya, Anda boleh open cam biar saya bisa melihat seperti apa ekspresi wajah Anda. Oke, baik ya. Setiap hari aku mendapati diriku penuh dengan orang-orang yang selalu mensupportku. Hari ini aku putuskan aku menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Ya,
Aku putuskan hari ini dan seterusnya, aku adalah orang yang bahagia, dan setiap kali aku mendapatkan kejadian-kejadian tidak menyenangkan bagiku, aku anggap itu sebagai salah satu cara Allah, cara yang kuasa untuk memberikanku kesempatan memperbaiki diri. Aku mencintai diriku, dan semua orang juga mencintai. Aku bahagia, aku sukses, dan aku akan mencapai semua impian. Tarik nafas lebih dalam, hembuskan perlahan. Bagus sekali. Anda boleh buka mata. Gimana? Nikmat? Atau ada penolakan-penolakan batin? Nyaman? Oke. Nikmat, guys. Yes, semuanya kata-kata yang positif. Ada. Itu afirmasi, itu self-talk, ya, plong. Oke. Nanti di kelas berlimpah saya kasih nanti skripnya, saya kasih nanti musiknya, gelombangnya, ya. Terus bisa di-share skrip tadi. Itu semua langsung dari mulut saya, dari kata-kata saya, tidak ada skripnya, ya. Oke, karena itu yang selalu saya ucapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi lebih nyaman kan? Lebih plong, lebih enak gitu ya. Kenapa saya seperti tertarik ke belakang ya, Coach? Seperti ada tarikan gitu ya. Oke, beban-beban Anda mulai lepas dari belakang. Oke, lebih nyaman ya. Oke, ke bawah aku berlimpah, langsung merasa berlimpah, nyaman banget. Iya, nikmat. Tetapi ada sugesti lain yang masuk. Ya, berarti masih ada limiting belief namanya, Pak Kuari. Makanya di awalnya terima aja. Oke. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak nyaman, sakit kepala, bisa ada yang seperti itu. Ya. Oke. Plong, terima kasih ya teman-teman sekalian. Itu tips pertama, rekan-rekan sekalian ya. Itu. Mau lagi? Masih ada waktu nih. Atau kita selesaikan? Menarik ya. Oke, mau ya. Oke. Yang berikutnya saya kasih aja nggak apa-apa. Saya bagi-bagi aja ya. Jadi doakan saja semoga kami sehat selalu, bisa banyak berbagi ya. Oke, itu tips pertama. Nah, yang kedua ya. Yang kedua tipsnya adalah kita buat seolah-olah diri kita sudah memiliki. Nah, ini agak lebih kalau secara pikiran bawah sadarnya mungkin agak lebih rumit karena masih diinstal gitu ya. Ini teknik NLP. Tapi saya jelaskan begini kawan-kawan sekalian. Jadi teman-teman sekalian, gimana sih perasaannya ketika Anda merasakan bahwa Anda sudah memilikinya? Happy nggak? Happy ya? Walau mungkin halu gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, seringnya kita itu kecewa karena kita merasakan, aduh kok nggak dapat ya. Iya, secara fisik nggak dapat, tapi coba, memang ada caranya sih, ada caranya ya. Perasaan Anda sudah memiliki impian Anda. Nah, dengan Anda mencoba untuk menghadirkan perasaan sudah memiliki, maka Anda akan lebih plong. Secara prinsipnya begini, kalau Anda pernah beli, misalnya gini, Anda misalnya Bu Ulfi misalnya kan, pernah beli motor PCX gitu kan, harganya 32 juta. Lalu kemudian Anda harus jual dikarenakan ada beberapa hal kebutuhan dana. Pertanyaannya adalah, Anda sudah pernah punya itu. Kalau Anda bayangkan, karena Anda sudah pernah punya itu, nyaman nggak? Enak nggak? Nyaman, lebih. Ya, dan Anda, dan Anda bisa nggak beli lagi? Yakin bisa beli lagi Bisa, yang lebih kenapa? baik. Iya, sekarang sudah tahu caranya kan? Aku sudah pernah, berarti aku bisa lakukan lagi. Nah, sama, jadi kalau saatnya kita menghadirkan bahwa kalau kita menghadirkan bahwa kita sudah memilikinya, otak itu terhack bahwa seolah-olah dia sudah memilikinya. Jadi akan mudah bagi kita untuk mencapainya. Oke? Seperti itu. Nah, panjang angan-angan, ya, bukan seperti itu maknanya. Oke? Panjang angan-angan tuh ngayal. Ini kita menghadirkan sesuatu seolah kita pernah memilikinya, pernah mendapatkannya. Oke, sekarang saya sampaikan Pak teman-teman sekali bagi yang kaum muslimin ya. Yang bagi muslim Mbak Nisa termasuk. Kenapa dulu para sahabat begitu semangat berjihad menjemput syahid? Karena mereka sudah membayangkan seperti apa bentuknya surga. Apakah mereka sudah mendapatkan surga? No, mereka belum.
Karena mereka sudah yakin. Dari mana mereka yakin? Karena sudah terbayang surga itu seperti ini, bidadarinya begini, buah-buahan ini begini. Bahkan apapun yang dibayangkan bukan itu, lebih hebat dari itu surga. Benar kan? Kenapa para sahabat dulu menjauhi maksiat? Karena mereka sudah membayangkan seperti apa siksa neraka. Apakah mereka sudah pernah masuk neraka? Belum. Tapi mereka menghadirkan perasaan. Karena menghadirkan perasaan sudah nikmat, otak terhack, dan Anda akan mengejar itu. Itu maksudnya. Sama, kalau belum pernah punya gimana? Hadirkan perasaan Anda pula. Makanya, ini tips dari guru saya, kawan-kawan sekalian. Kalau Anda ingin Pajero, beranikan diri untuk datang ke pamerannya Pajero, oke, tanya-tanya, masuk ke dalamnya. Saya dulu nggak pernah saya berani ke outletnya Nike, Adidas, Under Armour, oke, ke yang kemarin saya yang ke PI, ini, astagfirullah, kopi saya, Gucci, gitu. Kenapa? Aduh, jangankan beli, masuk aja malu, gitu kan? Ya gimana mau dapat? Ada seseorang yang ditanya, lu mau nggak rumah 2M? Aduh, Pak, boro-boro 2M, 3 juta deh syukur Pak, itu pun payah kali Pak. Dia yang menolak rumah 2M. Kenapa nggak diaminkan aja Anda hadirkan perasaan itu? Nanti secara teorinya, secara NLP itu dipelajari di kelas keberlimpahan ya. Yang ketiga, ini menarik. Hemat pangkal miskin, boros pangkal kaya. Semakin Anda berhemat, Anda akan semakin susah dapat rezeki. Tapi semakin Anda boros, uang itu akan semakin datang banyak kepada Anda. Boros maksudnya bukan foya-foya ya. Boros itu maksudnya kalau Anda mau beli aja. Kalau Anda mau bagi aja. Itu kawan-kawan sekalian. Semakin Anda menghemat, uang-uang tuh nggak mau datang sama Anda. Kenapa? Uang tuh prinsipnya untuk disebarkan agar ekonomi jalan. Saya kadang-kadang pernah begitu, ini kok uang jarang masuk nih. Wah, saatnya kosongkan rekening. Walaupun nggak banyak ya kan rekening ya kan, tapi saya kosongkan. Gitu saya kosongkan, tak kenapa tiba-tiba project itu masuk kawan-kawan sekalian. Nah, jadi belajarlah untuk lebih boros. Ya, hemat tuh maksudnya maknanya pelit ya. Maknanya pelit, bukan kita menghemat benar-benar. Kalau hemat dalam artian kita simpan untuk suatu saat ada dibutuhkan, atau sesuatu hal yang kita beli, itu silahkan. Makna hemat adalah Anda pelit, sayang uangnya, capek-capek mendapatkannya, sayang, karena Anda sayang, menunjukkan bahwa dia lebih berharga dibandingkan dengan diri Anda. Sebaliknya jika Anda menganggap bahwa uang itu tidak ada harganya, Anda akan mudah menemukannya. Anda lebih mudah dapatkan sampah atau berlian. Sampah kan? Kenapa? Karena sampah nggak berharga. Anda juga akan mudah mendapatkan rezeki kalau Anda anggap bahwa rezeki itu juga harga dirinya lebih rendah dibandingkan dengan Anda. Rezeki dalam artian maksudnya uang itu ya. Tuh. Tips. Ini yang sering kejadian. Sering orang berdoa di malam hari, ya Allah murahkan rezekiku, mudahkanlah rezekiku, mudahkan segala urusanku. Betul kan? Malam hari berdoa. Oke? Paginya ada kawan ngajak sarapan. Makasih nggak usah. Ada ngajak kumpul, bisa minum, ada nggak usah. Dia telah menolak doanya sendiri. So, rezeki itu jangan ditolak. Jadi kalau ada kawan yang ngasih kemudahan, terima. Bener kan? Kayak semalam saya ajak ke teman ya kan. Mudah-mudahan di sini ada dia tuh. Tapi saya kayaknya nggak ada di kelas ini ya. Saya ajak dia, yuk minum. Pesan apa? Aku nggak lah katanya. Padahal kami ngomong 2 jam lebih. Karena dia nggak mau, saya nggak ngasih. Ya udah, berarti dia menolak rezekiku. Oke? Padahal hanya aqua saja saya tawarkan yang murah aja pun dia nggak mau. Saya kopi mau nggak salah katanya. Berarti dia telah menghalangi saya untuk berbuat kebaikan. So ketika Anda menolak, ya ingat ya, ketika Anda menolak kebaikan orang lain, ketahuilah bahwa pada saat itu Anda sedang
menghalangi seseorang untuk berbuat kebaikan. Ketika Anda menolak kebaikan atau rezeki apapun itu, maka pada saat itu Anda telah mengcancel doa Anda sendiri. Seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada host kita, Kak Bianda. Terima kasih. Terima kasih Coach Habibie atas ilmu-ilmu yang sudah dibagikan, dan saya yakin nih rekan-rekan malam hari ini pasti banyak banget dapat ilmu-ilmu dari Coach Habibie. Nah, dan semoga tadi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semua itu sudah terjawab, dan kalau misalnya belum terjawab nih atau masih pengen lagi nanya-nanya lebih lanjut, bisa langsung hubungi Coach Habibie ya Coach di Instagram @habibi_suhab, atau boleh juga ke Instagram kita @quanta_edutama. Mungkin nanti ada yang pengen nanya-nanya, bisa langsung aja. Oke, dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali untuk rekan-rekan sekalian untuk mengisi daftar hadir yang tadi linknya sudah dibagikan, dan sudah banyak juga tadi saya lihat di Instagram udah like, udah komen juga, dan udah share insight. Terima kasih banyak. Dan rekan-rekan pasti dapat kesempatan lebih tinggi lagi berkenaan giveaway dari kita. Dan buat yang mau daftar, tadi kelas keberlimpahan yang ada di Jakarta bisa langsung link bit.ly/daftar keberlimpahan 21, dan tadi juga linknya sudah dibagikan ya di kolom. Dan biar nggak ketinggalan, sekali lagi saya ingetin buat save nomor admin Quanta yang tadi udah nge-broadcast rekan-rekan sekalian mengenai kelas-kelas online kita, dan juga boleh follow Instagram kita dan juga follow Instagram Coach Habibie. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan, ada sekitar sekarang 130 orang. Terima kasih banyak yang udah sampai malam hari ini masih setia di kelas ini. Terima kasih banyak. Dan saya Bianda pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Coach. Malam Kita semua. ketemu di Terima kasih, Jakarta Coach. nanti ya. Terima kasih Coach ya. Habibie. Terima kasih. Ya, amin ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Amin ya Allah ya. Ya boleh live ya. Ini ada Bang Wahyudi bertanya, yang mau live boleh.